Anak-anakku semuanya, Bapak tak bosan-bosan untuk mengingatkan yang namanya iman, imun, dan aman. Mari kita tingkatkan. Ingat 3 perkara, hadapi pandemi ini, iman, imun, dan aman. Ingat 3 perkara, hadapi pandemi COVID-19 ini dengan tingkatkan iman, imun, dan aman. Coba amati gambarnya, tingkatkan keimanan dengan cara sholat tepat waktu. Kemudian setelah sholat, berdoa agar terhindar dari yang namanya COVID-19. Yang ketiga, sodakoh. Banyak yang namanya sodakoh. As-sodakotu tadfa'ul bala. Sodakoh itu dapat menolak yang namanya bahaya, termasuk COVID-19. Yang kedua, tingkatkan imun. Dengan cara apa? Coba lihat, berolahraga. Ya, kemudian berjemur di bawah terik matahari. Ya, kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, tingkatkan keamanan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, kemudian menjaga jarak 1,5 meter, kemudian mengurangi mobilitas, tidak berpergian jika tidak terlalu penting. Kemudian yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Mudah-mudahan dengan kita tingkatkan iman, imun, aman itu, kita terhindar dari yang namanya pandemi COVID-19. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk meningkatkan imun kita, mari kita tepuk anak soleh. Pada tahu kan? Yuk bareng. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Mudah-mudahan imun kita dengan bergerak akan meningkat. Amin. Anak-anakku sekalian, mari kita bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian yang mudah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua dalam belajar pada pertemuan ini. Amin. Anak-anakku, ayo siapkan alat tulisnya, buku tulis, pensil, pulpen, dan juga buku cetak untuk kelas 5. Boleh minta didampingi oleh orang tua atau kakak. Jika kalian siap, mari kita mulai pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini melalui pengamatan gambar dan tayangan video, peserta didik mampu yang pertama memahami makna kandungan surat At-Tin dengan baik dan benar. Yang kedua, mencontohkan perilaku orang yang beriman dan beramal soleh dengan benar. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini bisa tercapai. Amin. Anak-anakku semuanya, mari kita membaca Quran surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, Allah bersumpah dengan 4 hal. Ada yang tahu? Perhatikan. Yang pertama, bersumpah demi buah tin. Wattini, ya, ini waw qasam, sumpah demi buah tin. Bisa diperhatikan gambar dari buah tin. Berada di daerah Damaskus yang merupakan tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam. Bisa diperhatikan silakan gambarnya. Gambar buah tin, kemudian tempatnya di Damaskus, Syria, kemudian merupakan tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, bersumpah demi buah zaitun. Wazzaitun. Bisa diperhatikan kembali. Amati gambarnya, itu merupakan buah zaitun. Kemudian berada di mana? Di daerah Palestina, Yerusalem, ya, Baitul Maqdis, ya. Merupakan tempat lahir Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga, bersumpah demi Gunung Sinai. Wa Turi Sinin, demi Gunung Sinai atau Bukit Tur Sina. Ini merupakan tempat Allah berbicara langsung dengan siapa? Ada yang tahu? Ya, betul, dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, bersumpah demi negeri yang aman. Negeri yang aman yang dimaksud ini merupakan Mekah, ya, merupakan Mekah. Ya, di Mekah ini ada satu bangunan, ya, yang kita kenal dengan apa? Ka'bah, ya. Ka'bah ini merupakan kiblat umat Islam untuk sembahyang 5 waktu, ya. Nah, jadi Allah itu sumpah dalam hal apa aja nih? Yang pertama, demi buah tin. Yang kedua, demi buah zaitun. Yang ketiga, demi gunung Sinai. Dan yang keempat, demi negeri yang aman. Anak-anakku semuanya, ini merupakan makna kandungan, ya, di dalam Quran surat At-Tin ayat 1 sampai ke 3. Ya, semuanya ada berapa ayat? Ada 8 ayat. Ini baru 1 sampai 3. Nah, ini Quran surat At-Tin yang ayat 4, ya. Fi ahsani taqwim, ya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berarti dalam bentuk yang sempurna, ya. Coba perhatikan gambarnya, ya. Ini amati, coba ada pohon, ada apa lagi? Ada ayam, ya. Kemudian ada manusia. Apa sih kaitannya dengan Quran surat At-Tin ini? Coba silakan perhatikan dulu. Oke, kita lihat jawabannya, ya. Nah, ini dia jawabannya, ya. Manusia memiliki akal dan juga nafsu. Hewan tidak memiliki akal tetapi memiliki nafsu. Tumbuhan tidak memiliki akal dan tidak memiliki nafsu. Nah, makhluk Allah satunya lagi yaitu malaikat memiliki akal tetapi tidak memiliki nafsu. Jadi jika diperhatikan gambar yang tadi kita amati bersama, maka manusia
ya, merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna ya, dalam sebaik-baiknya bentuk, dalam bentuk yang sebaik-baiknya ya, dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Sehingga kita semua harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan tingkatkan keimanan kita kepada Allah ya, sholat yang benar ya, sedekah perbanyak, membantu orang tua dan lain sebagainya. Banyak hal ya untuk rasa syukur kita kepada Allah karena telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya ya. Baik anak-anakku semua, ini adalah Quran Surat At-Tin ayat yang kelima dan ayat yang keenam ya. Manusia itu, kita semua akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya ya, asfala safilin. Kita tahu aspal ya, di jalan kan aspal ya, itu tempat yang rendah ya, paling bawah kan ya. Berarti kita semua manusia, meskipun tadi disebutkan mempunyai diciptakan dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, mempunyai akal, mempunyai nafsu, tapi Allah akan balikan ke tempat yang paling rendah, ke neraka ya. Kecuali ada kecualinya, illa amanu, orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal sholih, berbuat kebajikan kepada sesamanya ya. Kemudian falahum ajrun ghairu mamnun ya, maka bagi mereka, mereka ini berarti orang yang beriman dan beramal sholih ini, maka baginya ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus ya, tidak putus nyambung, tapi tidak putus-putus, artinya nyambung terus pahalanya ya, nanti di surga ya. Semoga kita semua bisa masuk surga Allah dan mendapatkan pahala dari berbuat kebaikan kita semuanya, amin. Nah, anak-anakku semuanya, ini Quran Surat At-Tin yang ayat 7. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Hari pembalasan. Bisa dilihat gambarnya itu apa? Gambar hari kiamat ya. Kita sebagai orang iman harus mengimani yang namanya terjadinya hari kiamat. Semuanya hancur ya, manusia meninggal semuanya, tidak ada makhluk yang hidup. Kemudian Allah bangkitkan kembali. Nah, setelah dibangkitkan akan menemui semuanya hari pembalasan ya. Semua amal kebaikan, keburukan akan dibalas dengan seadil-adilnya. Semuanya akan dibalas dengan seadil-adilnya. Allah adalah hakim yang paling adil. Quran Surat At-Tin ayat 8. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang bisa ngeles ya, tidak ada yang bisa menyangkal, tidak ada yang bisa berbohong ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku semuanya, jika kita semua mempunyai dosa, lebih baik segera tobat kepada Allah. Jika dosa itu ada hubungannya dengan sesama manusia ya, maka minta maaflah ya, supaya dimaafkan dosanya. Jika tidak, maka akan dihakimi oleh Allah nanti di hari pembalasan ya. Anak-anakku semuanya, kesimpulan yang pertama pada kesempatan kali ini, Allah bersumpah dengan 4 hal. Pertama, buah tin, 2 buah zaitun, 3 gunung Sinai, dan 4 negeri yang aman. Kemudian manusia adalah makhluk yang paling sempurna
yang diciptakan Allah karena memiliki akal dan nafsu ya jika dibandingkan dengan hewan, tumbuhan dan yang lainnya. Kemudian namun sesempurnanya manusia tetap akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah ya, dari atas kemudian bawah, paling rendah asfal ya, itu neraka. Jika jika tidak taat ibadah kepada Allah ya, berarti tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka akan dibalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya yaitu neraka. Allahumma ba'idna na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku semuanya, kesimpulan yang kedua, hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang selamat dan diberikan pahala surga ya, surga nanti ya. Terus nyambung pahalanya tidak terputus. Kemudian kiamat itu pasti terjadi dan akan datang yang namanya hari pembalasan. Maka sebagai muslim dan mukmin kita wajib untuk mengimaninya ya. Kita harus terus berbuat baik ya, beramal soleh ya, supaya kita akan mendapatkan balasan di surga nanti. Amin. Kemudian Allah adalah hakim yang paling adil. Oleh karena itu Allah akan memberikan ganjaran balasan terhadap amal yang dikerjakan oleh manusia. Sekecil apapun ya, pasti Allah akan perhitungkan. Anak-anakku semuanya, ini merupakan latihan soal yang pertama. Surat At-Tin ayat yang kedua berbunyi, gampang kan? Yang kedua, kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lain adalah apa? Yang ketiga, arti dari baladil amin. Al-baladil amin adalah. Yang keempat, buah tin banyak tumbuh di kota mana? Yang kelima, urutkan potongan-potongan lafal berikut. Ada takwim, fi, laqad, al-insana, ahsani, khalaqna. Kalian urutkan potongan ya lafal tersebut. Baik, silakan baca dulu, perhatikan soalnya, simak. Mari kita lihat jawabannya ya. Nah, ini jawabannya. Yang pertama, wauturi sinin. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, negeri yang aman. Ya, berarti negeri Mekah. Yang keempat, Damaskus. Dan yang kelima, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu semua kita sudah latihan soal. Kita semua harus tetap semangat dalam belajar ya, anak-anakku semuanya, tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, pembelajaran jarak jauh pada pertemuan ini telah selesai. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis atau doa penutup majlis atau pertemuan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.